Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Keuangan Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investasi sektor keuangan pada bank syariah ya. Nah, teman-teman ya, seperti kita ketahui bahwa perbedaan antara investasi konvensional dengan investasi dengan sistem perbankan syariah itu adalah keuntungan yang nantinya akan diperoleh nasabah. Jadi, jika investasi konvensional itu mengenal keuntungan berupa bunga bank, ya, tentu lain halnya dengan investasi syariah yang menggunakan presentasi bagi hasil ataupun nisbah. Nah, sistem bagi hasil pada investasi syariah ini nantinya akan memberikan efek keadilan nih bagi para investor dan juga nasabah bank. Diawali dengan rasa kepercayaan, kemudian dilengkapi dengan sistem perbankan ekonomi Islam ya yang nantinya akan memberikan rasa keadilan bagi para nasabah. Ya, investasi syariah ini juga nanti berlaku universal ya bagi siapapun. Jadi tidak hanya untuk kalangan umat muslim saja tetapi universal untuk orang yang beragama apapun ya. Namun demikian nih, jadi meskipun telah lebih dari 1 dekade investasi syariah berkembang di Indonesia ya, nyatanya masih banyak nih orang yang masih ragu dalam menanamkan pundi-pundi investasinya di jalur ini atau di jalur investasi syariah ini ya. Konsep syariah ya yang tidak mengenal riba atau yang tidak mengenal konsep bunga yang mengadopsi sistem bagi hasil antara nasabah dan bank ini masih dipandang ternyata masyarakat itu memandang bahwa tidak mampu dalam memberikan tingkat penghasilan yang pasti. Nah, untuk pengertian bank syariah ya, ini menurut Carnine dan Safi Antonio ya, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian yang kedua, bank yang tata cara beroperasinya sesuai dengan ketentuan dan juga al-hadis. Nah, ini kalau pengertian yuridis ya, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan Syariah adalah bank umum syariah itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini prinsip-prinsip syariah ya. Jadi, prinsip operasional bank syariah ya pada produk penyimpanan maupun pembiayaan ini diterapkan berdasarkan prinsip. Yang pertama ada prinsip wadiah atau titipan. Yang kedua ada bagi hasil atau mudharabah. Yang ketiga ada penyertaan modal atau musyarakah. Yang keempat ada jual beli dengan ketentuan keuntungan ya, murabahah. Murabahah itu kan cost plus margin ya. Kemudian ada sewa murni tanpa pilihan, ijaroh atau dengan pilihan, ijaroh wa itna. Nah, jadi dengan kata lain ya, istilah bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang operasionalnya itu disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Nah, untuk landasan hukum perbankan syariah yaitu ada di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis ya. Ini di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 90 ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Dan tentu masih banyak sumber-sumber yang lainnya ya teman-teman ya. Seperti Al-Baqarah ayat 282. Kemudian juga ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib ya. Kemudian untuk landasan yuridis legalisasi perbankan syariah di Indonesia ya antara lain ini ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan ya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman ya, beroperasinya Bank BMI atau Bank Muamalat Indonesia
itu kan bank yang pertama kali ada di Indonesia ya, yang beroperasi menggunakan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Jadi secara substansi ya, undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya itu lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah ya. Di dalam undang-undang tersebut tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah. Nah, kata bank syariah di situ juga tidak disebutkan secara eksplisit ya. Jadi di dalam undang-undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil atau profit sharing ya. Jadi meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ini mengizinkan bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut harus mengelola atau bagaimana bank tersebut mesti menjalankannya ya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan juga petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 72 tahun 92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi menurut pasal 1 ya pada PP tersebut, pada PP nomor 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil itu adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Ya, adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil ya adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat. Kemudian peraturan Bank Indonesia yang kedua yaitu PBI nomor 7 tahun 99 tentang perbankan. Kemudian yang ketiga ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 ini ya. Jadi tidak mengatur secara pasti perbankan syariah ya. Ternyata di undang-undang ini juga belum mengatur secara jelas tentang bank syariah ya. Ketentuan mengenai perbankan syariah ya di dalam undang-undang ini lebih lengkap dibandingkan nomor 7 tahun 92 ya. Sehingga lebih membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini juga secara tegas menggunakan kata bank syariah. Jadi di undang-undang sebelumnya ya, Nomor 7 Tahun 92 itu kan belum menyebutkan secara jelas tentang perbankan syariah. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 ini sudah secara gamblang atau secara jelas menjelaskan tentang bank syariah ya. Nah, kemudian adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah ya, ini menurut pasal 1 butir 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain misalnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, kemudian ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, kemudian juga ada pembiayaan barang modal ya atau ijaroh. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni ya atau ijaroh, kemudian juga ada ijaroh wa itikna ya. Nah, kemudian juga pada undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi pada undang-undang ini nomor 10 ya bahwa bank syariah itu boleh memiliki induk ya yang menggunakan syariah. Jadi bank syariahnya cabangnya tetap yang konvensional. Jadi yang syariah itu hanya induknya gitu, membuka cabang gitu. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ya tentang perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi dasar hukum perbankan syariah di Indonesia ini semakin kuat ya, dan jumlah bank syariah juga semakin meningkat secara signifikan ya. Akan tetapi beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada itu masih tidak cukup ya untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia.
Misalnya nih, sebagai contoh ya, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Sedangkan peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk ya, kadangkala itu overlapping satu sama lainnya ya. Nah, kemudian Bank Syariah mempunyai Padahal ya, bank syariah itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu undang-undang yang sama itu dipandang tidak mencukupi ya. Nah, jadi di undang-undang yang sebelumnya ya, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 10 itu kan masih digabung antara perbankan konvensional dan perbankan syariah ya. Akhirnya pada tahun 2008 DPR dengan dukungan pemerintah itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tentang 2008 tentang perbankan syariah. Jadi di undang-undang ini khusus mengatur tentang perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia tetap di sini mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia ya. Nah, namun saat ini pengawasan perbankan syariah itu di bawahnya OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini kemudian juga ada beberapa peraturan Bank Indonesia terkait dengan bank syariah. Yang pertama ada PBI nomor 9/19 PBI 2007 ya, ini tentang pelaksanaan prinsip syariah. Kemudian ada PBI nomor 7/35 ya, tahun 2005. Kemudian juga ada PBI nomor 6/24 tahun 2004. Nah, untuk pengertian bank syariah ya, ini menurut Karnain dan Safi Antonio ya, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian yang kedua, bank yang tata cara beroperasinya sesuai dengan ketentuan dan juga al-hadis. Nah, ini kalau pengertian yuridis ya, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan syariah adalah bank umum syariah itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ini ada produk investasi di bank syariah ya. Ini ada sumber dana, kemudian ada current account, ada saving account, ada investment account ya. Kemudian juga ada equity financing, ada term financing, trade financing, dan juga ada investment. Nah, kemudian ini ada eh, beberapa bank syariah di Indonesia ya, yang menawarkan produk-produk investasi, misalnya di Bank Muamalat Indonesia. Ini ada
investasi mudharabah mutlaqqah, di mana investor nantinya akan memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan ya. Kemudian investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Kemudian juga ada deposito Fundlandvest ya. Nah, deposito ini menggunakan skim mudharabah mutlaqqah dan disediakan fasilitas asuransi. Kemudian juga ada DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan muamalat, yaitu investasi dana pensiun umat yang merupakan produk dana pensiun program iuran pasti dengan mengelola investasi ya yang dilakukan secara syariah. Jadi kalau teman-teman datang ke bank syariah nanti ada berbagai pilihan investasi ya. Teman-teman nanti bisa memilih kira-kira investasi mana yang sesuai. Apakah mau mengambil investasi mudharabah mutlaqqah atau deposito Fundlandvest atau DPLK ya. Kemudian kedua ada Bank BSM atau Bank Syariah Mandiri. Nah, ini kalau sekarang kan Bank BSM itu sudah bergabung ya, sudah di merger dengan Bank BRI Syariah dan juga Bank BNI Syariah. Sekarang namanya menjadi apa? Jadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, dulu sebelum bergabung menjadi Bank BSI, BSM itu memiliki beberapa produk investasi ya. Jadi produk investasi di Bank BSM itu disalurkan melalui investasi reksadana ya dengan jenis-jenisnya itu yang cukup kompetitif, misalnya reksadana Mandiri Investa Syariah Brimbang atau MISP ya. Nah, jadi produk reksadana ini dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi ya. Nah, jenis reksadana yang dikeluarkan itu adalah reksadana campuran ya. Kemudian yang kedua ada reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah atau Mitra Syariah ya. Nah, ini juga produk reksadananya dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi atau MMI ya. Nah, produk reksadananya adalah reksadana saham. Jadi manajer investasi ya atau dananya itu minimal 80% akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek berupa saham syariah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah BNP Paribas Pesona Syariah atau BNPPPS ya. Jadi di produk ini jenis reksadananya adalah reksadana saham ya, sama tadi 80%, minimal 80% itu akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke portofolio efek saham syariah. Nah, ketiga ada Bank Permata Syariah. Nah, Bank Permata Syariah ini tabungan syariahnya ada skim mudharabah mutlaqqah ya, di mana nasabah sebagai investor atau sebagai sohibul mal dan bank sebagai manajer atau mudharib. Nah, di sini Permata Pendidikan Syariah ya. Yang kedua produknya yaitu investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan yang juga disertai dengan asuransi jiwa syariah secara cuma-cuma ya. Selain itu juga Bank Permata Syariah itu mengeluarkan beberapa investasi seperti sukuk negara retail ya. Ini pada tahun 2015 dan juga reksadana EB. Nah, jadi teman-teman ya berdasarkan jenis investasi pada 3 bank tersebut ya, bahwa investasi atau jenis investasi pada bank syariah yang menggunakan skim mudharabah terbagi menjadi dua ya, yaitu mudharabah mutlaqqah dan juga mudharabah muqayyadah. Nah, untuk mudharabah mutlaqqah sendiri adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan modal dengan memberikan kewenangan kepada pengelola atau kepada manajer investasi untuk menentukan jenis dan tempat investasi. Nah, skim ini biasanya diterapkan pada deposito dan tabungan berjangka. Kemudian juga ada mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah di sini merupakan kerjasama antara pemilik modal yang menyediakan modal dengan memberikan kewenangan terbatas kepada pengelola investasi. Jadi tidak diberi kebebasan. Di sini ada kewenangan terbatas ya. Jenis investasi apa yang akan ditentukan. Misalnya skim ini itu digunakan untuk mewadai kebutuhan nasabah besar seperti perusahaan ataupun pemerintah.